adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga bisa digunakan lagi di masa mendatang. Jadi memori menurut saya itu adalah tempat untuk menyimpan informasi-informasi penting. Memori menurut saya adalah kemampuan untuk menyimpan informasi yang penting. Jadi kalau menurut pendapat kalian memori itu seperti apa? Nah, seperti yang kita tahu, memori yang ada di handphone kita itu fungsinya untuk menyimpan informasi. Begitu juga memori yang ada pada diri kita, yaitu untuk menyimpan informasi. Dan kita bisa katakan bahwa memori itu adalah sesuatu yang merujuk kepada bagaimana kemampuan kita dalam menyimpan, mengembalikan suatu informasi. Dan sebagai manusia sebenarnya kita punya daya ingat memori yang luar biasa. Bagaimana tidak? Contohnya kita bisa mengingat nada lagu kesukaan kita. Kita bisa mengingat bagaimana cara mengoperasikan alat-alat elektronik. Dan kita bisa ingat masa-masa yang menyenangkan, menyedihkan, bahkan memalukan yang pernah kita alami. Dan masih banyak informasi lainnya yang tersimpan di dalam memori kita. Memori itu memang mungkin memberikan kita masa lalu, tapi akan menuntun kita ke masa depan. Dan memori ini adalah sebenarnya adalah elemen pokok dalam sebagian proses kognitif. Dan para psikolog kognitif itu telah mengidentifikasikan 3 operasi, yaitu operasi pemasukan, penyimpanan, dan operasi pemunculan kembali. Dan setiap operasi tersebut itu akan mempresentasikan tingkatan dalam pemrosesan memori kita. Terus kemudian bagaimana proses pembuatan memori? Jadi proses pembuatan memori itu akan diawali dengan pemaparan objek atau lingkungan pada panca indera kita. Kemudian akan disimpan sementara dan sangat cepat di sensori memori. Dan sensori memori ini sekitar 2-3 detik saja informasi itu akan hilang kalau tidak kita sertai dengan attention atau perhatian. Jadi seperti halnya ketika kita mendengarkan materi oleh dosen, kalau kita tidak memperhatikan, maka materi itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi apabila kita menyertai dengan attention atau perhatian, maka memori tersebut akan masuk ke short term memory atau memori jangka pendek. Dan di sini memori itu akan bertahan maksimal 30 detik. Dan jika informasi yang kita peroleh itu tidak kita lakukan pengulangan atau rehearsal, maka informasi tersebut akan segera hilang. Jika informasi tersebut kita ulang-ulang, rehearsal, kita pelajari kembali, maka informasi akan masuk ke memori jangka panjang atau long term memory. Dan informasi yang sudah tersimpan di long term memory tersebut dapat digunakan kemudian di pemunculan kembali. Selain proses memori, memori juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3. Jenis yang pertama yaitu sensor memori. Sensor memori merupakan memori yang menyimpan informasi lebih awal dalam sistem sensor dalam bentuk stimulus yang tidak memiliki makna dan berlangsung sekejap. Ada 2 jenis sensor memori. Yang pertama iconic memory, yaitu menyimpan informasi visual dari indera penglihatan. Yang kedua yaitu echoic memory, yaitu menyimpan informasi dari sistem pendengaran. Jenis yang kedua yaitu short term memory atau sering juga disebut dengan working memory, yaitu memori yang menyimpan informasi dalam jumlah atau waktu yang terbatas, maksimal 30 detik, dan akan hilang jika tidak dilanjutkan ke long term memory dengan cara terus diulang-ulang. Jenis yang ketiga yaitu long term memory. Long term memory merupakan memori yang menyimpan informasi dalam jumlah yang tidak terbatas dan dalam waktu yang relatif permanen. Ada 2 jenis long term memory. Yang pertama deklaratif memory, yaitu memori yang terkait dengan fakta dan kejadian serta secara sadar dideklarasikan. Deklaratif memory juga terdiri dari 2 jenis, yaitu epidic memory, merupakan memori yang menyimpan informasi tentang suatu pengalaman atau kejadian spesifik dalam bentuk cerita atau serial. Jenis yang kedua yaitu semantic memory, yaitu memori yang menyimpan informasi tentang fakta, pemahaman, konsep, dan pengetahuan. Jenis memori ini sering disebut sebagai pengetahuan. Jenis yang kedua dari long term memory yaitu prodigal memory, merupakan memori tidak sadar yang berkaitan dengan kemampuan atau skill tata cara dalam melakukan sesuatu. Terkadang diistilahkan sebagai body memory atau musical memory. Kita sudah membahas tentang pengertian memori,
proses terbentuknya memori sampai dengan jenis-jenis memori. Dan apakah kita sudah tahu apa sih yang terjadi pada otak ketika sedang berproses? Nah, proses terbentuknya memori ini melibatkan perubahan kimia dan perubahan struktur pada tingkat neuron. Perubahan-perubahan ini berbeda dengan proses terbentuknya memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian adapun bagian area otak yang melibatkan memori, yaitu pertama ada namanya amigdala. Amigdala yaitu pembentukan, konsolidasi, dan penarikan kembali memori-memori emosional. Yang kedua, lobus frontal. Lobus frontal yaitu tugas-tugas memori jangka pendek dan working memory. Yang ketiga ada namanya cortex prefrontal. Cortex prefrontal yaitu encoding kata, gambar yang efisien, working memory, dan pengawasan sumber daya. Yang keempat, hipokampus, yaitu pembentukan deklaratif jangka panjang. Yang kelima, ada namanya cerebellum. Cerebellum yaitu pembentukan dan retensi respon sederhana yang dikondisikan secara klasik. Yang keenam, terakhir yaitu korteks cerebral. Korteks cerebral yaitu penyimpanan memori jangka panjang. Apakah kita pernah berpikir kenapa kita bisa lupa? Mengapa memori terkadang tidak berfungsi? Yang kita pertanyakan ialah, apakah informasi tak benar-benar memasuki otak kita? Apakah sistem sensorik kita bekerja saat informasi kita terima? Jika informasi tidak memasuki otak kita melalui reseptor-reseptor sensorik, akibat pengaruh sistem atensi, akibatnya tidak dapat informasi yang dapat diingat. Hal ini disebut dengan kegagalan penyandian atau pengacuan pada kegagalan memasuki materi ke dalam long term memory. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kegagalan adalah penyandian atau bisa kita sebut dengan faktor stres. Lupa adalah perilaku adaptif. Kita perlu melupakan beberapa hal, meskipun demikian sebagian besar dari kita melupakan lebih banyak hal dari yang kita inginkan, dan kita ingin mengetahui mengapa hal itu terjadi. Pada masa-masa awal perkembangan ilmu psikologi dalam upayanya untuk mengukur hilangnya memori secara umum, Hermann Ebbinghaus mengingatkan daftar panjang yang berisi suku kata yang tidak bermakna seperti book, war, atau get. Ia kemudian menguji ingatannya beberapa minggu kemudian dan menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar kelupaan terjadi setelah proses pembelajaran selesai seiring dengan berlalunya waktu, semakin banyak memori yang hilang. Teori lain mengatakan bahwa masuknya informasi baru ke dalam memori kita dapat menyebabkan terhapusnya memori dari suatu informasi yang saling bercampur, baik dalam proses penyimpanan maupun dalam proses pengambilan kembali. Informasi tersebut sesungguhnya sudah masuk dan menetap dalam memori kita, tetapi memori kita mengalami kesulitan untuk membedakan informasi tersebut dengan informasi terinferensi dengannya. Interferensi seperti ini baik terjadi pada memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Umumnya terjadi apabila kita mengingat kembali fakta-fakta yang terisolasi. Selanjutnya, setelah membahas mengenai bagaimana cara kita lupa, kita juga akan bahas bagaimana cara kita dalam mengingat. Agar kita dapat mengingat suatu informasi dengan baik, kita juga melakukan proses penguraian dengan tepat, atau dengan kata lain, proses encoding yang efektif. Kemudian, kita juga bisa melakukan pengulangan. Nah, pengulangan itu salah satu teknik penting untuk menyimpan informasi di dalam memori jangka pendek dan meningkatkan kemungkinan informasi ini berada dalam memori jangka panjang. Kemudian, tips terakhir yaitu latihan mengingat kembali. Latihan mengingat kembali ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengingat kembali suatu informasi dari informasi yang dilakukan secara berulang. Latihan ini diperlukan jika sebuah memori akan menjalani konsolidasi dan tetap bersedia untuk waktu yang lebih lama.